Salam Pancasila. Kita jumpa lagi di Teropol, Teropong Politik, meneropong hiruk pikuk isu-isu politik dan masalah-masalah sosial dari dinginnya dan sunyinya suasana pedesaan. Ya, kawan-kawan, hari ini kita mencoba untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo 10 tahun terakhir, karena tinggal menghitung hari Presiden Joko Widodo akan menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia yang memimpin Indonesia selama 2 periode. Nah, program itu yang dulunya sangat disambut antusias oleh rakyat Indonesia dan itu menjadi sebuah program unggulan yang benar-benar membuat masyarakat Indonesia memiliki harapan yang besar bahwa Indonesia ke depan akan menjadi bangsa yang luar biasa oleh karena adanya revolusi mental yang dicanangkan oleh calon presiden ketika itu, yaitu Presiden Joko Widodo. Nah, seperti apa hasil dari revolusi mental ini? Kita akan lihat satu persatu berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sendiri melalui departemen-departemen yang teman-teman bisa cari di berbagai macam berita yang ada di portal online maupun di media-media cetak. Nah, kita lihat sebelum kita berbicara tentang revolusi mental seperti apa hasilnya, kita melihat dulu tentang definisi dari revolusi. Revolusi itu berarti perubahan cepat, mendasar dan menyeluruh. Jadi ada 3 hal yang digarisbawahi dalam definisi revolusi, yaitu cepat, mendasar dan menyeluruh. Artinya semua masyarakat itu mengalami perubahan. Tapi kita melihat apa yang terjadi dengan revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ketika itu 10 tahun yang lalu dan 5 tahun yang lalu, masih juga didengungkan sebagai sebuah program yang diidam-idamkan akan merubah Indonesia. Ada 5 poin yang ada di dalam gerakan revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama, gerakan Indonesia Melayani. Lalu yang kedua, gerakan Indonesia Bersih. Lalu gerakan Indonesia Tertib, gerakan Indonesia Mandiri, dan gerakan Indonesia Bersatu. Secara statistik, pada tahun 2018, ya di akhir Presiden Joko Widodo ketika itu di periode pertama menyelesaikan tugasnya sebagai presiden, maka indeks revolusi mental masyarakat Indonesia ada di 67,01%. Artinya pada saat itu Indonesia, ya kita tidak punya data sebelum Presiden Joko Widodo memerintah ya, karena indeks ini diukur ketika Presiden Joko Widodo sudah memerintah dan ada di 67,01% pada saat 2018. Itu artinya bahwa Indonesia pada saat itu memang mentalnya itu ya ada di zona merah, ya artinya buruk. Ya, kalau di pendidikan ini ada di nilai D. Nah, bagaimana selanjutnya? Kalau kita melihat di tahun 2019 ada di 68,3, arti dia hanya naik sekitar 1 poin. Lalu di 2020 maksud saya ada 69,57 poin, jadi juga naik 1 poin. Lalu kemudian di 2021 ada di 70 juga naik 1 poin. Lalu tahun di 2002 ada di 71,9 poin ya persen. Jadi ada naik juga 1 poin. Lalu kemudian di tahun 2023 ada di 73,82 poin, jadi naik lebih dari 1 poin. Nah, apa yang kita melihat ini kalau kita
bandingkan dengan istilahnya yaitu revolusi mental atau kata revolusi, ini bukan revolusi. Bayangkan dalam waktu 10 tahun dia hanya berubah sekitar 5 poin. Nah, revolusi itu perubahan secara mendasar. Nah, kalau kita lihat juga misalnya dari distribusi pemerataan berdasarkan provinsi, jadi hanya sekitar 12 provinsi yang mengalami perubahan mental yang di atas rata-rata. Sementara sisanya yaitu 21 provinsi itu di bawah rata-rata. Itu artinya bahwa tidak terjadi revolusi. Jadi apa yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada saat itu sebagai sebuah revolusi, ini bukan revolusi, tapi lebih cenderung kalau saya melihat ini hanyalah evolusi. Dan menurut saya penghasilan seperti ini atau hasil seperti ini yang hanya bayangkan dalam 10 tahun hanya naik sekitar 5 poin, ini bukan revolusi tetapi ini evolusi, yaitu perubahan yang sangat lambat ya. Jadi menurut saya jika dilihat dari data-data ini, maka sebenarnya Presiden Joko Widodo bukan melakukan revolusi mental tetapi hanya melakukan evolusi mental. Tak hanya itu, kalau kita lihat misalnya indeks lain yang dihubungkan dengan mental masyarakat Indonesia, misalnya indeks korupsi atau indeks integritas rakyat Indonesia yang justru turun. Ya, bayangkan dari tahun 2002 itu ada di 71,9 poin, lalu kemudian turun menjadi 70,97. Jadi mental rakyat Indonesia ini bukannya melakukan mengalami revolusi tetapi justru terjadi degradasi. Jadi hal inilah yang menurut saya Presiden Jokowi gagal di dalam melakukan revolusi mental. Nah, ada beberapa penyebab yang justru saya lihat menjadi penyebab kenapa revolusi ini gagal. Yang pertama, pemerintah itu tidak punya infrastruktur. Ya, pemerintah tidak punya desain akan seperti apa rakyat Indonesia 10 tahun mendatang ketika ini dicanangkan. Jadi pemerintah tidak mempersiapkan infrastrukturnya, baik itu infrastruktur perangkat-perangkat lunak maupun perangkat-perangkat kasarnya. Ya, pemerintah tidak menyediakan infrastruktur itu. Lalu pemerintah tidak mendesain, tidak melibatkan masyarakat, bagaimana masyarakat harus bertindak, digerakkan bersama-sama untuk mencapai ini. Kalau saya melihat bahwa pemerintah hanya melakukan intervensi di hilirnya saja. Jadi mereka melakukan misalnya tentang sistem di pemerintahan itu kan hilir, ya. Hulunya itu ada sebenarnya di keluarga. Hulunya itu ada di pendidikan, dan itu presiden tidak memiliki desain untuk itu. Keluarga harus seperti apa di dalam mendidik anak, misalnya persoalan tertib. Ya, harusnya ada desain pendidikan keluarga yang dicanangkan oleh pemerintah untuk diberikan kepada rakyat, bahwa untuk mendidik masyarakat tertib itu mulai dari kecil harus tertib. Mereka ketika dibawa naik kendaraan di jalan-jalan, maka orang tua harus tertib. Ya, orang tua harus diberikan pendidikan supaya mengajari anak-anak buang sampah pada tempatnya misalnya. Ya, kita lihat di dalam masyarakat kita. Kita lihat orang tua bagaimana mereka membonceng anaknya atau anaknya di mobil, lalu kemudian mereka membuang sampah sembarangan dari mobil, atau membonceng anaknya dengan kendaraan lalu membuang sampah ke sungai. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menurut saya menyebabkan kenapa kemudian revolusi mental ini menjadi gagal. Yang selanjutnya misalnya di Indonesia Mandiri. Pemerintah punya mimpi rakyatnya mandiri, tetapi yang dilakukan adalah bagaimana kemudian masyarakat ini tidak dilatih untuk mandiri, melainkan kemudian diberikan uang tunai yang sebenarnya hanya cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga untuk berpikir usaha pun pasti tidak cukup. Jadi mereka hanya menunggu setiap bulan bantuan dari pemerintah, ada bansos, ada bantuan tunai dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh pemerintah sehingga membuat masyarakat menjadi malas dan tidak mandiri. Hal-hal yang lain bisa kita kupas lagi untuk
melihat kenapa kemudian revolusi mental ini menjadi gagal. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi tidak memenuhi janji-janjinya, dalam artian bahwa Presiden Jokowi gagal melakukan revolusi mental karena dia hanya melakukan evolusi mental. Nah, karena itu apa yang terjadi terhadap Presiden Joko Widodo seharusnya menjadi pelajaran penting bagi para pemimpin. Jangan asal ngomong, ya, jangan asal bermimpi, karena mimpi tanpa kerja keras itu sama halnya pada malam hari, pada saat kita tidur mimpi makan makanan enak, tetapi begitu bangun di pagi hari perut tetap keroncongan. Jadi mimpi harus dikerjai, disertai dengan kerja keras. Mimpi harus disertai dengan kerja cerdas. Terima kasih sudah menonton. Tetap di Teropong Politik, meneropong hiruk pikuk isu-isu politik dan masalah sosial dari sepinya dan sunyinya suasana desa. Salam Pancasila.